elektronik lewat podcast ini. Iya. Kapan Presiden bisa menerima kita ini kaum oposisi? Ya, untuk apa? Gitu. Ini permintaan apa kalau susah ketemu Presiden? Karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain. Saya ingin melihat kacaunya pemikiran Kodari itu. Segala macam udah ngaku aja gitu, jangan sok-sokan pengen memenuhi janji padahal ternyata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Seperti biasa, Ujang selalu mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, insya Allah. Ada sebuah video podcast dari Bung Fahri Amsari dengan komika Abdur Arsyad, di mana dalam video ini Bang Abdur beri pernyataan yang sangat sadis untuk Presiden Prabowo Subianto perihal program makan bergizi gratis. Dan video ini mungkin ada kaitannya dengan video permintaan maaf Presiden Prabowo perihal program makan bergizi gratis yang belum merata ke seluruh Indonesia. Yang ini videonya ya. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Nah, mari kita simak tanggapan dari Abdur Arsyad. Cari, maksud saya, padahal solusinya itu simpel loh, udah menurut saya. Ya, solusinya simpel. Solusinya Pak Prabowo muncul aja pidato ngomong bahwa mohon maaf, janji yang saya janjikan itu tidak bisa saya laksanakan karena anggaran kita tidak cukup. Ngomong aja gitu, iya kita semua juga pasti mengerti kok. Memang kondisi negara ini duit kita gak ada, orang peninggalan bunga utang kita terlalu banyak. Segala macam udah ngaku aja gitu, jangan sok-sokan pengen memenuhi janji padahal ternyata itu belum dipikirin. Berarti waktu beliau mencetuskan makan bergizi gratis, beliau belum mikir itu dana dari mana, pelaksanaannya seperti apa, bertahapnya kayak gimana, beliau belum mikir itu. Ngomong-ngomong aja waktu itu. Sambil ngomong doang ya. Iya, sebenarnya video ini tuh sudah dihapus sama pengupload, tapi untungnya ada yang mengupload ulang. Kenapa dihapus Bang? Takut atau bingung nanti klarifikasi? Mudah-mudahan saja video abang ini nggak sampai viral ya Bang, karena ini ngelawaknya udah kebablasan menurut saya. Demi bangsa kita dan demi negeri kita yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, abang sebagai anak bangsa tidak pantas mengatakan hal seperti itu ya di publik. Bilapun jika program ini ada masalah di kemudian hari atau misalkan tersendat di tengah jalan, abang juga tidak mungkin membantu kan. Saya sebagai rakyat pendukung Bapak Prabowo Subianto sakit mendengar apa yang tadi abang sampaikan. Tekad Bapak Prabowo untuk mewujudkan program ini seolah disepelekan, direndahkan, dan diragukan. Ini bukanlah program yang hari ini direncanakan, besok dikerjakan Bang. Program ini sudah jauh-jauh hari dipikirkan matang-matang sebelum Bapak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jangan abang langsung mengklaim bahwa Bapak Prabowo tidak mampu mewujudkan program ini. Semua perlu proses Bang. Tidak bisa instan begitu saja. Janganlah abang ini menggiring opini publik yang sekarang ini sedang berbahagia menikmati program makan bergizi gratis Bapak Prabowo Subianto. Meski memang belum terrealisasi ke seluruh Indonesia. Jadi sangat disayangkan orang yang kelihatan berilmu tinggi seperti abang ini, kadang pola pikirnya bisa sesempit itu. Ayolah kita bangun negeri ini sama-sama. Abang kan public figure. Seharusnya tahu dong statement seperti apa yang layak disampaikan kepada publik. Karena pernyataan abang itu tadi tidak beda jauh dengan nyinyir, mencemooh dan merendahkan Bapak Prabowo Subianto tanpa disertai solusi. Kalau abang merasa pintar nih ya, kan abang tadi menyarankan Bapak Prabowo untuk mengakui ke publik bahwa beliau tidak bisa mewujudkan program ini. Berilah pemerintah ini solusi Bang, yang
Siapa tahu suatu saat nanti bisa menjadi opsi gitu loh. Jangan hanya menebar narasi yang membuat masyarakat ini jadi hilang simpati kepada tekad presiden. Kok mudah banget gitu orang-orang tuh ngomong ya. Memangnya abang ini siapa bang? Bapak Prabowo itu adalah sosok yang sangat mencintai Indonesia. Beliau akan melakukan apapun demi bangsa. Jadi abang gak usah takut, Bapak Prabowo itu sudah memperhitungkan semuanya. Jadi kita sebagai rakyat hanya mensupport dan terus memberi dukungan moral kepada pemerintah agar program ini lancar dan merata ke seluruh Indonesia gitu loh. Bukan mencemooh, menyinyir, merendahkan tanpa menyertakan solusi ya. Setidaknya kasihlah solusi gitu kan. Nah teman-teman juga boleh silakan tinggalkan pendapat teman-teman mengenai statement dari komika Abdur Asyad ini ya. Kita langsung menuju ke video selanjutnya, di mana kali ini ini juga ada kabar yang sangat mencengangkan ya, di mana Egy Sujana meminta bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo dan berharap mereka diterima oleh Bapak Prabowo Subianto. Entah ini minta jabatan atau ingin berdamai gitu. Nah kita langsung saja menuju ke videonya. Closing statement saya, saudara-saudara, dengan hormat, himbauan langsung kepada Prabowo, anggaplah ini seruan terbuka atau surat terbuka secara elektronik lewat podcast ini. Kapan Presiden bisa menerima kita ini kaum oposisi ini? Untuk apa? Gitu. Ini permintaan apa? Kalau susah ketemu presiden nih, bagaimana kita mempercaya lagi rakyat gitu? Kelompok kalian gitu loh, Bitor, percaya atau tidak, anak bukan buahnya rakyat banyak yang lah. jadi wamen sekarang kan. Hina Itu dulu lah, ada yang juga presiden dekat sekarang. sama Caci-maki dulu, orang seperti Prabowo. dulu. Ya, Kamu kita tahu lah mencaci-maki aktivis presiden. sekarang gitu. Pada jadi buka aksesnya Prabowo, terima kita karena kita masih percaya kepada Prabowo. Gombal, Untuk gombal. supaya apa? Dibuktikan. Ya supaya dia jadi percaya. Iya. Apalagi Prabowo sendiri sudah ngomong waktu pelantikannya selesai akan sikat koruptor, akan menegakkan keadilan, hukum tidak boleh pandang bulu. Bukan Itu menegakkan ada keadilan diucapkan untuk menghidupkan Prabowo. ormas kalian. Nah kita mau ketemu Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Iya. Kapan terima kita? Nah, Atau kalau kita ngajukan diri kan nggak elok juga sebenarnya Pak, ya. udah elok juga presiden Ya kita udah bikin memanggil podcast kalian. ini udah terang-terangan, udah tahu alamat kita, semua udah ngerti. Ya, oleh karena itu kita tunggu undangannya. Lebih elegan kita begitu, diundang. ya. Karena kita mau menyampaikan gagasan, bukan minta-minta jabatan, minta proyek, bukan. Kita untuk Indonesia bertakwa. Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi guys ya, setahu aku, sepemahaman aku, bertakwa atau tidaknya kita kepada Tuhan atau kepada Allah yang Maha Kuasa itu tergantung dari manusianya, tergantung dari masyarakatnya yang ada di dalam negara Indonesia. Ya, aku tahu gitu. Ya kan? Artinya bertakwa atau tidaknya kepada Tuhan atau kepada Allah itu tergantung manusianya yang bertakwa atau tidak, bukan negaranya, karena negara ini hanyalah dari satu kesatuan. Nah, dan di dalam negara ini ada masyarakat. Nah, jadi tergantung dari masyarakatnya yang tinggal di negara, tergantung manusia, faktor manusia pribadinya, dia bertakwa atau tidak kepada Tuhan. Yang aku tahu begitu sih, bukan negara yang harus bertakwa. Apakah mungkin menurut mereka nih, menurut mereka nih negara ini akan bertakwa apabila pemerintah itu mau mengikuti mereka. Ya tujuannya sih tidak lain. Artinya negara ini akan bertakwa apabila pemerintah sekarang ini
membangkitkan lagi ormas mereka yang telah dibubarkan Bapak Presiden di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dulu mungkin. Jadi tingkat ketakwaan mereka itu dinilai dari bagaimana ormas mereka gitu loh. Jadi bertakwa atau tidaknya manusia atau pemerintah di negara ini itu dinilai dari bagaimana pemerintah ini harus manut dan mengikuti atau memajukan, membangkitkan ormas-ormas terlarang mereka gitu loh. Udah ya, ini sepemahaman aku. Jadi bertakwa atau tidaknya kepada Tuhan itu bukan negaranya, tapi masyarakat atau makhluk hidup manusia yang tinggal di negara. Itu loh yang aku tahu. Udah ya. Ya ini kan Egy Sujana ini adalah dedengkot ya. Dedengkot dulu yang begitu mendukung Bapak Prabowo ketika kontestasi berhadapan dengan Bapak Joko Widodo ya ketika Pilpres dulu gitu kan. Nah ketika di Pilpres 2024 si Egy Sujana ini beralih ya mendukung Pak Anies gitu kan, karena Pak Anies ini sangat menjanjikan. Karena ada sebuah statement dari Pak Anies juga yang jika beliau terpilih menjadi presiden, tapi alhamdulillahnya tidak terpilih ya. Karena kalau terpilih ini yakin Indonesia gonjreng-ganjreng nih. Beliau akan membangkitkan atau meninjau ulang ormas-ormas FPI dan HTI yang sudah dibubarkan oleh Bapak Joko Widodo gitu kan. Ada kemungkinan akan diaktifkan kembali gitu kan. Ini kan mereka ini adalah gerombolan-gerombolan tak jauh dari itu gitu, dari rombongan-rombongan itu, gerombolan-gerombolan itu gitu kan. Dan sekarang mereka ingin berharap Bapak Prabowo mengundang mereka dan menerima mereka gitu. Emang semudah itu, Bang Egy? Kalian ini loh sebenarnya pengkhianat ya. Kalian tuh tidak murni mendukung Bapak Prabowo. Apabila kalian murni sedari dulu sampai sekarang pasti tetap mendukung Bapak Prabowo gitu kan. Karena kalian ya tahu Bapak Prabowo sudah tidak sejalan lagi dengan kalian pun beralih ke Pak Anies, mendukung Pak Anies, memikulkan harapan-harapan kalian kepada Pak Anies yang lebih menjanjikan menurut kalian gitu. Tapi sayangnya Pak Anies kalah kan gitu. Dan sekarang kalian ingin balik lagi ke Bapak Prabowo. Lawak nih Bang Egy ini ya, aduh ngomongnya itu. Nah kita lanjut lagi ke video selanjutnya, di mana di sini ada sebuah acara ya. Politika Show namanya. Di mana dalam video ini Mr. Kodari menyampaikan analisanya bahwa katanya tidak ada ketua partai manapun yang menginginkan Pak Anies Baswedan. Waduh. Dan pernyataannya ini langsung ditampik oleh jubirnya Pak Anies ya di acara ini. Yuk kita simak. Jadi bingung nih makanya sama ke Bang Kodari. Bang Kodari. Pokoknya saya titik tengah aja ya. Ya, Saya ngomong aja bebas Oke, ya. ya. Jadi Anda melihat Saya kegagalan Anies ini apakah korban dari deal-deal politik tadi? Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Mega. Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS dan terutama barangkali Gerindra gitu. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera,
Ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Oke. Itu tentu saja pertanyaannya yang Tapi bersifat retoris. bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan batal yang diucapkan Anies? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi, Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera, karena itu semua logika-logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan mengenai arah politik ke depan. Gitu. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024, 2029. Tentu saja pilkada itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke depan pilkada ya. itu sendiri tentu saja. Ya. Tapi kan yang tidak mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PDI Perjuangan dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. Saya kan pernah bilang begini, Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies. Gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah jadi gubernur dan maju kontestasi. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PDI Perjuangan? Mungkin itu. Saya kira gini. Sebentar Bang, saya kasih kesempatan dulu. Ya ini belum ini. Sebentar ini jubir Mas Anies dulu. Yang dia dulu dong, karena ini sebentar. Tapi dia mau coba. Bang, saya harus beri kesempatan ke jubirnya Mas Anies. Menganalisa pikiran Bu Mega. Saya Saya ingin mengatakan Bentar, Bang. bahwa Jadi semua begini. itu sudah selesai. Oke. Dengan apa? Mas Anies datang ke partai membicarakan banyak Oke. hal. Jadi soal Saya udah tangkap kemungkinan intinya ini nih. itu Ya. nggak ada itu jauh. Oke, silakan Bang Andi. Saya ingin melihat kacaunya pemikiran Kodari itu. Di satu sisi dia mengatakan bahwa partai-partai tidak menarik lagi melihat Anies gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau dia jadi gubernur, maka dia akan bisa maju sebagai calon presiden. Lah maju atau tidak jadi presiden itu juga sangat tergantung partai-partai. Jadi ini bukan soal menarik tidak menarik. Muncul pertanyaan begini. Ketika PKB mendeklarasikan Anies Baswedan, itu bagaimana memaknainya? Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan untuk calon gubernur kembali, apa itu dimaknai tidak menarik? Begitu juga PKS. Jadi sekarang pertanyaannya ada fase kedua lagi. Setelah berjalan waktu mencabutin dukungan itu. Muncul pertanyaan, apakah pencabutan dukungan itu karena Anies tidak menarik? Kalau Anies tidak menarik, kenapa dari awal memberikan dukungan? Jadi menurut saya ini kan ruang publik ya, segala macam sentimen kita, saya hargain itu, kita punya keberpihakan gitu lah. Tapi maksud saya mengelabui publik, itu juga hal tersendiri. Sama seperti digaung-gaungkan bahwa Anies mengucapkan kata pribumi itu seolah-olah mengatakan itu Ahok. Itu metafor yang panjang, cerita yang panjang itu, menceritakan di masa lalu. Dan kalau kita sudah merdeka, merdeka itu bukan menang pilkada. Harusnya keadilan sosial itu bisa kita lakukan. Dan karena itu Jakarta sebagai kota yang paling dekat, kita membangun itu dari sini. Membangun itu. Jadi nggak ada, kalau dipotong cuma sampai di situ, sama nanti kayak dipotong lagi itu kayak yang Anies Baswedan ngomong itu. Dipotong, maka dia kehilangan konteksnya. Nah ini yang menurut saya, menurut saya itu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Saya tahu saya punya sentimen juga terhadap kelompok itu. Tapi ini kan ruang publik untuk kita berkomunikasi. Pas seperti paling tidak dekat lah, kalau nggak pun 100% benar, dekat pada takarannya gitu. Ya, tapi ini jubirnya Pak Anies juga harus tahu ya, bahwa semua partai politik yang sempat mendukung Pak Anies pasti pada punya kepentingan masing-masing gitu kan. Yang pada akhirnya mereka mencabut kembali dukungan mereka dari Pak Anies setelah Pak Anies kalah gitu kan. Karena sudah tidak ada harapan gitu. Semua partai politik itu pasti pada punya kepentingan-kepentingan sendiri gitu kan dalam mendukung atau mengusung seseorang gitu atau calonnya seperti Pak Anies gitu dulu di Pilpres gitu kan. Nah mungkin sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih Ujang ucapkan kepada kalian yang sudah menyimak. Silakan tinggalkan pendapat dan kesimpulan kalian. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.